Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa masuk kembali di dalam kuliah Kristologi ya. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, betul ya? Baik, hari ini Selasa 15 Oktober 24. Sejarah kitab Yahudi. Indra hadir. Kodri, Okta, Ismail yang pindahan ini ya, Rustan, Sagung Mas, Syed, Sukma, gue inget Sukma jenggotnya aja nih. Syukur 15 Oktober. Baik, ini saya kembaliin ya. Ya, alhamdulillah. Kita pertemuan ketiga kemarin kan sudah membandingkan ya. Coba ditampilin, Rik. Kemarin kita sudah membandingkan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sini kemarin kita sudah melihat apa saja yang berbeda di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam. Dari mulai Tuhannya, nabinya, ada kesamaan, ada juga perbedaan. Ibadahnya, hari rayanya, akidahnya, ini ada Mesias palsu gitu ya. Kemudian ada tempat ibadahnya. Terus kemudian kemarin kita sudah sekilas membahas tentang 4 kitab di dalam Perjanjian Baru ya. Ini juga ada surat-surat Paulus kita udah bahas. Terus kita sudah masuk ke dalam konsep ketuhanannya masing-masing dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Juga kita sudah membahas konsep keselamatannya ya. Kenapa saya memberikan pengajaran tentang ini dulu, ada konsep ketuhanan, konsep keselamatan, persamaan dan perbedaan dalam ibadah dan segala macam. Ini supaya kalian tahu konteksnya dulu nih ya. Nah, kemarin yang belum saya informasikan di slide yang paling akhir, filenya sudah saya kirim ya ke grup. Ini ada naskah-naskah yang disebut dengan naskah-naskah Perjanjian Lama. Nah, kita kan sudah tahu bahwa di dalam kitab Kristen itu kan ada 2 bagian utama kan. 2 bagian utama itu kan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalian kan juga masing-masing sudah punya Bible ya. Perjanjian Lama, kan kemarin kita sudah bahas bahwa itu adalah sebenarnya milik orang Yahudi. Ditulis oleh orang Yahudi, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Yang Perjanjian Baru, dari mulai Matius sampai Wahyu, itu adalah kitab-kitab yang dibuat oleh kalangan Kristen sendiri. Ditulis dari mulai pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Sekarang kita akan masuk dulu ke sejarahnya Perjanjian Lama dulu nih ya. Nanti kita juga bisa melihat kapan perjanjian ini disusun, dari mana, siapa, terus kemudian juga kapan dan bagaimana kitab yang Perjanjian Baru ditulis. Sekarang kita lihat dulu di tabel ini. Ini ada naskah-naskah yang dianggap naskah-naskahnya Perjanjian Lama. Yang bisa diperhatikan adalah ada yang namanya Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll ini adalah naskah-naskah yang dianggap sebagai naskah-naskah Perjanjian Lama yang diketemukan di Laut Mati kira-kira tahun 1947. Ditulis kira-kira pertengahan abad kedua sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Salinan tertua yang ada yaitu 150 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Yang kedua Septuaginta. Septuaginta kan kita sudah bahas ya. Septuaginta adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh yang diterjemahkan dari mulai
awal abad ketiga sebelum Masehi sampai abad kedua, sampai hampir akhir abad kedua sebelum Masehi ya. Kemudian juga ada kitab yang namanya Pesita. Pesita tuh ini ada nih Pesita nih. Ini Pesita. Ya, itu juga sama kitab tapi dalam bahasa Suryani. Itu salinan tertuanya ada yang dari awal abad kelima. Kemudian ada Vulgata. Vulgata dalam bahasa Latin, saya sudah pernah jelaskan bahwa Vulgata itu adalah sebenarnya terjemahan dari Septuaginta. Ya, ditambah juga dengan Perjanjian Baru. Kemudian ada teks Masoretik. Nah, Masoretik ini adalah kitab dalam bahasa Ibrani yang disusun oleh orang-orang Yahudi dari suku Masoret yang disusun dari mulai abad ke-7, 8, 9, dan 10. Jadi salinan tertuanya itu adanya dari yang awal abad ke-10. Selain itu juga ternyata ada teks, tapi ini isinya hanya Torah ya. Torah yang hanya 5 kitab Musa. Coba sebutin nama kitabnya apa aja kalau yang Torah. 5 kitab Musa apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. 5 kitab yang pertama dari dalam kitabnya orang Kristen ya. Yang disebut dengan Taurat Samaritan atau Samaria itu adalah isinya hanya 5 kitab Musa itu saja ya, tidak ada Neviim, tidak ada Ketuvim. Tapi dari kitabnya orang Samaria itu dibandingkan dengan Torah yang ada di Tanakh punyanya orang Yahudi yang Yudea itu banyak perbedaan ya. Cuman 5 kitab Musa itu aja dari Kejadian sampai Ulangan. Jika dibandingkan antara Torahnya yang Yudea dengan Torahnya yang Samaria, itu bedanya kira-kira ada 6.000 perbedaan. Cuman 5 kitab Musa loh ya. Ini nggak ngomongin kitab-kitab Neviim, nggak ngomongin kitab-kitab Ketuvim. Ya, ini kitabnya ada di sini. Terus kemudian Targum. Targum itu semacam kayak diskusi para rabi-rabi gitu ya, atau tafsir gitulah. Salinan tertua ada di abad kelima Masehi. Ada juga kitab bahasa Koptik ya, itu ada salinan tertuanya dari abad ketiga atau 4 Masehi. Kemarin yang ingin saya perjelas adalah yang di sini. Ini kita sudah bahas ya, waktu pertemuan pertama juga sudah bahas, kemarin beberapa pertemuan juga sudah kita singgung. Tapi yang ingin saya pertegas supaya kalian punya pegangan secara teks nih, secara tertulis nih. Ya. Bible Yahudi yaitu adalah Tanakh. Tanakh adalah Torah, Neviim, Ketuvim yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Disusun oleh orang-orang Yahudi yang sedang dibuang di Babilonia atau Babel. Saya ulang-ulang terus ini supaya kalian nancep ya. Bible-nya Yahudi ini aslinya sudah tidak ada, sudah hilang. Oke. Tapi sebelumnya ini pernah diterjemahkan ke dalam sebuah kitab ke bahasa Yunani yang diterjemahkan mulai dari tahun 270 sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II yang berada di Alexandria, Mesir. Alexandria. Oke. Ini aslinya juga sudah hilang. Ya, tapi sebelumnya kitab ini juga kan disalin lagi sampai akhirnya kitab Septuaginta ini ditambahkan dengan kitabnya orang Kristen yaitu Perjanjian Baru atau New Testament yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama hingga abad kedua, sehingga akhirnya Septuaginta dan Perjanjian Baru punya orang Kristen dijadikan satu menjadi kitabnya orang Kristen ya, atau menjadi Bible-nya orang Kristen. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini dalam bahasa Yunani ditulis di akhir abad keempat. Nanti disalin lagi ya dalam bahasa-bahasa yang lain, termasuk ke dalam bahasa Yunani lagi. Nanti ada kitab yang disebut dengan Textus Receptus. Nah, itu adalah salinan di abad ke-16 dalam bahasa Yunani juga. Dari Textus Receptus itu nanti diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain. Nah, begitu seterusnya ya. Nanti kita akan belajar. Sekarang kita mau mengetahui dulu yang Tanakh ini asalnya dari mana gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke ini. Ini ada sebuah bagan
timeline of biblical composition. Jadi apa namanya? Lini masa gitu ya. Timeline itu lini masa bahasa Indonesianya. Atau apa? Dalam bahasa gaulnya apa ya? Sejarah gitulah. Sejarah dalam apa namanya? Lini masa itu apa ya? Waktu gitulah. Ya, ada waktu-waktunya gitu. Ini saya beli dari sebuah channel yang bernama Useful Church ya. Ini didesain oleh Matt Baker, dia adalah seorang PhD. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, itu kan kita sudah tahu ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat dan seterusnya, ya kan? Jadi mulai Kejadian, ini menurut perhitungan mereka ya. Menurut perhitungan mereka itu Adam dan Hawa itu diciptakan kira-kira tahun 4114 sebelum Masehi. Ya, Adam dan Hawa. Terus kemudian berjarak kira-kira 1656 tahun, Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari banjir besar. Itu kira-kira tahun 2458 sebelum Masehi. Kalian harus tahu kalau ada tulisan BCE, itu artinya before common era, sebelum Masehi ya. Kemudian kira-kira 300 tahun sesudahnya Abraham, ini adalah yang dianggap sebagai bapak orang beriman, hidup kira-kira tahun 2166 sebelum Masehi. Kemudian 300 tahun kemudian sesudahnya juga anaknya siapa? Yakub, ya kan? Abraham punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub dan keluarganya bergabung dengan salah satu anaknya Yakub yaitu Yusuf. Kita di Islam kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang dibuang ke Mesir dan kemudian menjadi pejabat di Mesir. Itu terjadi kira-kira di 1876 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu 430 tahun sesudahnya bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa. Ya. Itu terjadi kira-kira tahun 1446 sebelum Masehi. Kurang lebih hampir 500 tahun sesudahnya, dari Musa ini kan turun, kemudian sampai Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama kali Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman, ya, atau Bait Suci buat orang Yahudi itu, kira-kira di tahun 966 sebelum Masehi. Kemudian 931 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman atau Salomo wafat, barulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja, kalau nggak salah namanya Yeroboam. Dihuni oleh 10 suku bangsa Israel. Sedangkan Kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehoboam, dihuni oleh 2 suku bangsa Israel. Ada yang ingat gak? 12 suku Bani Israel itu suku apa aja? Kalian tahu gak? Ada yang... Nabi Yakub punya anak berapa? 13. Yang satu perempuan. Yang dianggap sebagai Bani Israel adalah yang 12 anak laki-laki. Ya. Ada yang ingat gak nama siapa? Istrinya berapa Yakub? 4. Gue udah begini jadi lu sebut 4 ya? Lea, Silva, Rahel, Bilha. Dari Lea anaknya siapa aja? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, bukan, Isakar, Zebulon. Dari Rahel, Yusuf dan Benyamin. Dari Bilha dan Naftali. Kemudian dari Silva, Gad dan Asyur. Oke. 12 itu ya. Kan kita tahu juga, di Islam kita juga tahu kisah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudaranya ke Mesir, kemudian menjadi penguasa sampai akhirnya keluarga ayahnya yaitu Yakub dan ke-11 saudaranya hijrah ke Mesir, beranak pinak sampai malah menjadi budak di Mesir. Ya, setelah dikeluarkan barulah 12 suku itu
pada zaman setelah Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, baru Israel terpecah menjadi dua, yang utara 10 suku, yang selatan 2 suku. Oke. Nah, dari sini ini sudah ada kira-kira antara tahun 930 sampai 870, ini sudah mulai ada cerita-cerita atau yang namanya hikayat-hikayat. Ya, hikayat-hikayat tentang Musa dan juga tentang Abraham. Perhatikan tuh yang kotak biru tuh ya, yang bulutan biru tuh. Yang ini ada yang Musa, yang ini Abraham. 871 sebelum Masehi, Ahab dari keturunan Omri menjadi raja Israel. Menurut Bible, Elijah, Nabi aktif pada zaman ini. Atau Elia ya. 841 Yehu menjadi raja Israel. Menurut apa nih? Black Obelisk of Shalmaneser III, Israel menjadi a vassal of Assyria during Yehu's reign. Jadi Israel menjadi apa? Dikuasai oleh Assyria. Kita mungkin perlu nggak nih ininya apa namanya? Keterangan ininya. Tunggu sebentar, ini tadi ketinggalan nih ya. Pada zaman ada hikayat-hikayat ini juga ada himne-himne. Ada yang tahu himne nggak? Seperti kayak lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu atau syair. Contohnya syair Deborah. Kemudian kira-kira di abad ke-8, 760, the seismic record confirms that the major earthquake mentioned in the book of Amos occurred around this time. Oh, pada saat ini ada gempa yang besar. Di sini ada beberapa hukum tambah, kode-kode hukum yang ditambahkan. Kemudian juga ada kisah-kisah tentang perjalanan raja-raja Israel sudah hilang. Juga ada buku Yaser. Ada nih buku Yaser di sini, ada saya nih. Ya. Yang ini sebentar. Nanti kalian tolong perhatikan ya, kalau yang warnanya biru muda itu adalah kitab Pentateuch. Pentateuch itu adalah yang 5 kitab Musa tadi itu ya. Yang Prophet itu adalah kitab nabi-nabi. Yang Writings itu adalah kitab tulisan-tulisan. Yang merah muda itu adalah Apokrifa, yang disebut sebagai kitab-kitab yang disembunyikan. Ya. Kalau yang merah New Testament artinya perjanjian baru. Ya. Oke, setelah itu 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel jatuh ke tangan Assyria. Banyak orang-orang Israel Utara yang kirim ke Assyria, sementara yang lain melarikan diri ke selatan dan bergabung dengan kerajaan Yudea, di mana di bawah pemerintahan Raja Hezekia, Yerusalem melihat atau di kerajaan Yerusalem terjadi banyak pertambahan penduduk, gitu ya. Kira-kira tahun 624 sebelum Masehi, Raja Yosia menginisiasi perubahan religius berdasarkan dari apa yang dari inti daripada buku Ulangan. Nah, jadi di sini ada mulai terbentuk kitab Ulangan, ya. Terus selain itu juga ada sebelumnya juga sudah ada kitab-kitab tentang cerita-cerita tentang Raja Daud, tarikh atau tawarikh dari raja-raja Yudea, ya, yang sehingga membentuk kitab-kitab yang disebut dengan kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Ini terjadi kira-kira di 600-an sebelum Masehi. Oke. Tapi sebelumnya juga sudah ada kitab-kitab tentang nabi-nabi nih. Ada Nabi Amos, Hosea, Mika. Kemudian yang bersamaan dengan ini ada Zefania, Nahum, Obadiah, Habakuk, Yeremia. Yang di sini ada liturgi-liturgi tentang di bait suci. Juga ada kumpulan daripada bukan nyanyian, apa namanya? Saying tuh apa ya? Perkataan-perkataan bijak gitulah. Ya, wise saying tuh perkataan bijak. Kemudian di sini sudah setelah itu tidak lama baru kira-kira di awal abad ke-6 atau 586 sebelum Masehi, kerajaan Yudea jatuh ke tangan Babylon atau Babilonia. Yerusalem dan bait suci yang pertama yang sudah dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan dan banyak Yahudi yang dikirim ke Babilonia atau Babel tempatnya ya. Di sini sudah mulai kitab yang Deuteronomi itu diperbanyak. Di sini juga sudah mulai timbul kitab-kitab Kejadian, Keluaran, dan Bilangan. Perhatikan di sini ada keterangan by DTR 1, by GE, ya, apa tuh?
itu yang disebut sebagai mazhab-mazhab ya. Mazhab-mazhab itu artinya adalah sekolah-sekolah yang mengeluarkan kisah-kisah tersebut gitu. Mazhab-mazhab itu ada 4, yaitu apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Jadi kalau ini ada DTR, itu artinya ini mazhab yang Deuteronomis. Oke. Kalau ada J dan E, itu berarti yang Yahwis dan Elohis. Ya, ini mazhab-mazhab yang berbeda nih. Oke, kemudian pada masa itu juga sudah ada kitab-kitab yang lain, yaitu apa? Yang dari Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja juga diperbanyak oleh yang atau ditambahkan oleh kelompok Deuteronomi yang kedua. Ada kitab tentang Yeskiel. Ada, nah ini sebelumnya maaf nih, saya tadi belum menyebutkan yang Yesaya nih. Yesaya ini berarti timbul mulai dari kira-kira abad ke-8 sebelum Masehi ya. Kitab Yesaya sudah mulai ditulis dari mulai pasal 1 sampai pasal 39. Kemudian pada masa kira-kira di awal abad ke-6 sebelum Masehi timbul ditambahkan lagi, yaitu yang pasal 40 sampai 55 ditambahkan oleh kelompok Deutero Yesaya. Kemudian yang Yeremia juga ditambahkan atau diedit oleh Baruch. Yang lain di sini sudah ada kitab Lamentation. Terus kemudian di tahun kira-kira 539 sebelum Masehi, Raja Cyrus dari Persia itu menaklukkan Babilonia dan mengizinkan orang-orang Israel atau Yahudi untuk kembali kepada kampung mereka dan membangun kembali kuil mereka atau bait suci mereka. Ya. Sebenarnya bait suci yang kedua itu dibangun ketika bukan zaman Raja Cyrus, tapi penerusnya yaitu Raja Darius Agung namanya. Ya. Kira-kira di tahun 516 sebelum Masehi, tidak jauh dari 539. Nah, di sini pada zaman ini sudah ada kitab-kitab apa nih? Leviticus by P. P itu Priestly. Ya. Yang Genesis, Exodus, Numbers juga ada tambahan oleh P atau Priestly. Yang di sini ada tambahan Yesaya dari mulai pasal 55 sampai 66 ditambahkan oleh Trito Yesaya. Juga sudah ada mulai kitab-kitab Hagai, Zakaria, Maleaki, Yunus, dan Yoel. Sedangkan yang kitab-kitab ini ada tambahan kenangan Ezra, kenangan Nehemia, Rut, Amsal dan Mazmur dan Amsal, Oke. Di tahun kira-kira 458 sebelum Masehi, Ezra, kalau kita kenal dengan sebutan Uzair. Ya. Uzair memimpin sebuah kelompok dari orang-orang yang kembali itu untuk ke Yerusalem dan menyusun yang disebut dengan Torah yang disebut dengan 5 kitab itu ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan Tetrateh. Tetrateh itu ya sama, tetra itu juga. Tetra itu kalau salah berapa ya? 5 juga ya? 5 apa 6 ya? Tetra. Oh, tetra itu 4. Tetratre 4 berarti. 4 kemudian baru ditambahkan oleh R. R itu berarti redaktor ya. Redaktor ini adalah kelompok yang menyusun yang terakhir. Sehingga dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, di sini Imamat, dan juga Ulangan. Yang ini kan 4 nih, Kejadian, Keluaran, Bilangan, sama Imamat ini kan 4. Disebut Tetrateh 4 ya. Ditambahkan dengan yang Deuteronomi, akhirnya menjadi Pentateh. Tetra 4, Penta 5. Oke. Sedangkan di masa itu sudah ada kitab-kitab yang Yeskiel. Ini dari siapa nih? Man of the Great Assembly. Nah, yang apa namanya tadi? Yang kitab nabi-nabi itu disebut sebagai kitab 12. Kitab nabi-nabi 12 nabi-nabi. Ya, di sini juga ada kitab Ayub dan Eklesiastes. Sehingga yang kitab nabi-nabi ini, yang Yesaya, Yeskiel, kemudian ada Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja,
Obadiah, Habakuk dan sebagainya, ini yang menjadi kitab Nevi'im atau nabi-nabi, ya. Sedangkan yang di sini belum nih. Sampai di sini, kira-kira tahun 330 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan Persia. Nah, Persia itu kan waktu itu sedang menguasai daerah yang disebut dengan Mediterranean, dari mulai Babilonia, Palestina, Mesir sampai ke utara. Itu semuanya dikuasai oleh Persia. Akhirnya ditaklukkan oleh Alexander Agung. Kemudian 301 sebelum Masehi, daerah wilayah Yudea di Palestina Selatan itu menjadi daerah yang di bawah dinasti Ptolemy. Ptolemy itu adalah nama teman atau nama jenderalnya Alexander Agung. Jadi ketika Alexander Agung mulai menginvasi daerah Mediterania itu, beliau ditemani oleh teman-temannya beberapa jenderal, salah satunya nama temannya adalah Ptolemy. Ptolemy ini yang diberikan wilayah di Mesir, sehingga kekuasaan Ptolemy atau pemerintahnya disebut dengan Kekaisaran Ptolemy atau dinasti Ptolemy, ya. Kira-kira di tahun 260 sebelum Masehi, Ptolemy yang kedua Philadelphus itu memerintahkan untuk dilakukan penerjemahan dari yang tadi yang ini, yang Pentateuch ini. Hanya yang 5 kitab Musa aja ya. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oke, di sini. Sehingga menjadi 5 kitab Musa, tapi dalam bahasa Yunani yang disebut 5 kitab Musa ini adalah apa? Septuaginta. Oke. Yang kitab-kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan bijak itu ditambahkan kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Ya, jadi yang Septuaginta itu tidak langsung terbentuk menjadi dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh, tapi 5 kitab Musa dulu, baru yang nabi-nabi dan tulisan-tulisan ditambahkan kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Di sini kitab-kitab tadi sudah menjadi kitab nabi-nabi, yang di sini ada tambahan Ezra, Nehemia atau Tawarikh, ya. Kemudian juga ada Song of Songs, ini adalah Kidung Agung. Kemudian ada Esther, ini yang disebut dengan 5 gulungan. Juga ada tambahan Daniel sehingga menjadi kitab Ketuvim. Ya, jadi ada Ketuvim, Nevi'im, dan Torah. Itu yang disebut dengan Tanakh. Nah ini, writing adalah Ketuvim, Prophets adalah kitab nabi-nabi, Pentateuch adalah 5 kitab Musa. 1, 2, 3 ini yang menjadi Tanakh. Ini Tanakh nih, ya. Jadi kalian selain tahu asal-usulnya Tanakh itu dari Torah, itu udah azan ya? Hah? Oh, malah qomat. Ya udah, kita break dulu ya. Kita sholat asar dulu ya. Nggak kedengeran tadi. Oke, sampai di sini kita sudah tahu melihat terbentuknya Tanakh, dan juga kita juga bisa melihat dari masanya. Nanti kita lanjutkan setelah azan setelah sholat asar ya. A few moments later. Baik, kita lanjut ya setelah kita sholat asar. Tolong ditampilin. Ya, tadi kita udah sampai Tanakh ya. Terbentuknya Tanakh dari kitab-kitab Pentateuch, 5 kitab Musa, Prophet, Nabi-Nabi atau Nevi'im, writing atau Ketuvim atau tulisan-tulisan. Nah, kemudian ini kan masa waktunya ada di tadi ya 260, terus kemudian di tahun 200 sebelum Masehi kuasa atas Yudea atau Palestina Selatan berganti kepada Seleucid. Nah, di sini 164 ada pemberontakan ya dari kaum Yahudi yang dipimpin oleh Makabe. Kemudian salah satu dari Makabe itu menjadi pangeran daripada Yudea. Kemudian mendirikan dinasti Hasmonean
sebagai apa ya namanya, penguasa dari negara Yahudi atau Israel. Kebanyakan dari gulungan-gulungan laut mati itu diproduksi atau dibuat pada periode ini. Pintunya tolong ditutup dong. Pintu kaca. Nah, ya, jadi nanti kalian akan mengetahui yang namanya dokumen naskah yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang ada tabelnya itu, gulungan laut mati. Ini ya, gulungan laut mati ini. Jadi gulungan laut mati itu termasuk hampir lengkap ya, salinan dari kitab Yesaya dan juga fragmen-fragmen dari setiap kitab dalam Bible-nya orang Bible Ibrani kecuali Esther. Oke. Sampai di sini tahun 63 sebelum Masehi, Romawi Jenderal Pompei itu menguasai Yerusalem, menjadikan Yudea sebagai negara bagian Roma. Tahun 37 sebelum Masehi, Roma menunjuk Herodes Agung ya, Herod the Great, sebagai raja baru di Yudea. Nah, sementara itu pada zaman ini itu ada kitab-kitab yang dibuat yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Ada kitab Sirah, Tobit, Yudit, Baruch, Kebijaksanaan Salomo, 1-2 Makabe. Ini yang menjadi kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa ya. Apokrifa itu awalnya artinya itu adalah yang disembunyikan atau yang dirahasiakan. Tapi sekarang dari kalangan Kristen menyebut bahwa kitab apokrifa itu adalah kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang menulis. Bahkan kalau pendebat-pendebat Kristen menyebut kitab apokrifa itu adalah kitab-kitab yang palsu gitu. Oke. Nah, kita sudah mempelajari juga bahwa 4 gospel yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga ini kan anonim. Tidak ada namanya kan? Tidak tahu siapa yang menulis gitu. Hanya tradisi gereja memberikan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes di abad kedua oleh Santo Papias di tahun 130 Masehi dan Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi. Jadi sebenarnya yang penulis keempat Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen itu juga tidak tahu siapa yang nulis gitu. Jadi kalau menggunakan standar apokrifa itu kitab palsu karena tidak jelas siapa yang nulis, apa bedanya dengan 4 gospel ini? Paham ya maksudnya? Jadi ini sebenarnya juga kalau boleh dikatakan sama-sama apokrifa. Cuman yang 4 gospel ini masuk ke dalam Bible, yang apokrifa ini tidak masuk dalam Bible. Yang masuk ke dalam Bible, yang apokrifa ini adalah masuk ke dalam kitab-kitabnya orang Kristen Ortodok, Katolik, dan Ethiopia. Sedangkan yang di Protestan ditolak semua. Ya. Nah, pada masa akhir sebelum abad Masehi, ini yang diperkirakan sebagai masa kehidupan Yesus ya, dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Dari mana? Di sini adalah kita bisa melihat dari Raja Herodes Agung itu menurut kebanyakan sejarawan itu meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Ya, ini perlu dicatat nih. Saya punya Bible yang ada keterangan tentang ini, di mana di dalam Bible ini ada keterangan bahwa Raja Herodes Agung itu meninggalnya ada di sini nih. Ini penting karena apa? Karena nanti ketika kita masuk ke dalam materi tentang kontradiksi Bible, ini menjadi sebuah topik yang sangat kuat yang bisa kita pakai gitu. Nah ini ada sebuah kitab namanya, judulnya sih Injil ya, judulnya ya. Orang Kristen memberi judul kitab ini adalah kitab Injil. Penerbitnya dari Percetakan Arnoldus N.D. Flores. Oke. Hah? Tahu ya? Ini yang orang NTT ya? Siapa nih? NTT kan? Tapi ini beda pulau ya, mungkin sama Kupang ya? Beda pulau kan? ND sama Kupang beda pulau kan? Ini ditulisnya Kabar Gembira Yesus Kristus, Kitab Kudus Perjanjian Baru diterjemahkan menurut naskah-naskah Yunani.
cetakan kelima tahun 1968. Ya. Percetakan Arnoldus N.D. Flores. Ketika masuk ke dalam kitab Matius yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, ini ada sebuah catatan. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajah Romawi. Ia pandai dan giat pekerja, tetapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaan, ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Artinya tahun 750 penanggalan Romawi, ya, bukan penanggalan Masehi ini. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Berarti 4 tahun sebelum Masehi. Nah, Masehi dimulai kan tahun 1. Ini 4 tahun sebelumnya. Berarti dia meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Ini jelas ditulis di sini. Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal tarikh kita. Berarti ini mengatakan Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi. Oke. Paham ya? Nanti ketika kita masuk ke dalam kontradiksi, ini adalah menjadi salah satu topik yang sangat kuat ketika dibandingkan dengan cerita Yesus lahir di Lukas. Di Lukas, Yesus lahir pada waktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Ada nanti di Lukas 2 ya. Kirenius sendiri menurut sejarawan menjadi wali negeri Syria itu adalah tahun 6 Masehi. Ya, tahun 6 Masehi dia diangkat menjadi wali negeri Syria. Tugasnya salah satunya adalah untuk melucuti atau mencopot raja yang namanya Arkelaus. Arkelaus ini adalah anaknya Herodes Agung ini. Jadi kalau Yesus lahir pada zaman Herodes Agung masih hidup, di Lukas diceritakan Yesus lahirnya ketika Herodes Agung sudah mati. Tapi pada zaman anaknya Herodes Agung, Arkelaus menjadi raja Yudea dan dicopot oleh Kirenius wali negeri Syria. Jadi bedanya antara kalau ini kata 6 sebelum Masehi, yang Kirenius menjadi wali negeri Syria menurut sejarawan itu diangkat dia menjadi tahun 6 Masehi. Bedanya berapa tahun? 6 Masehi dan 6 sebelum Masehi. 12 tahun. Bedanya 12 tahun antara Matius dan Lukas. Nanti kita masuk ke situ ya. Tapi ini bukti dari kalangan Kristen sendiri bahwa Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Ya, saya tuliskan nih. Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal tarikh kita. Oke. Penyusun pentarikan kita dalam abad ke-6 khilaf dalam memperhitungkan tahun kelahiran Yesus. Khilaf. Jujur. Kita lanjut. Ya, kalau pembuat bagan ini memperkirakan kehidupan Yesus mulai dari tahun 4 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Yang ini ya. Nah, beberapa tahun setelah Yesus tidak ada, baru surat-surat Paulus ditulis. Nah, ini Pauline Epistle, surat-surat Paulus. Sejaman dengan itu, ada sumber kisah juga yang disebut dengan Q. Q itu dari kata Jerman Quell. Quell itu artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Kalau kisah-kisah yang beredar di masyarakat itu apa nama lainnya kalau kita sebut? Cerita rakyat. Terus apa lagi? Dongeng. Terus apa lagi? Legenda, mitos. Apa lagi? Hikayat lama. Udah? Gosip boleh nggak? Boleh nggak gosip? Cerita kabar-kabar berita yang beredar di masyarakat. Boleh nggak gosip? Oh boleh. Oke, ini ada tanda-tanda gospel. Nah, pada zaman ini surat-surat Paulus sudah ditulis terlebih dahulu. Kemudian baru kira-kira sampai tahun 65-an atau ini, ya, tahun 70 itu kan Yerusalem dan bait suci yang kedua sepenuhnya dihancurkan oleh
Romawi, mengikuti setelah terjadinya pemberontakan besar orang-orang Yahudi. Yang memerintahkan untuk menghancurkan bait suci yang kedua itu adalah Jenderal Titus namanya, Jenderal Titus ya. Dihancurkan tahun 70 Masehi. Barulah ini kalau kita lihat nih Markus nih. Markus ini sesaat sebelum bait suci dihancurkan, Markus ditulis. Markus ini ditulis, kemudian kira-kira 10 tahun sesudahnya, ya, ini kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi, Markus ini disadur oleh Matius dan Lukas. Lukas ini juga dianggap sebagai penulis kitab kisah para rasul di Perjanjian Baru ya. Matius dan Lukas ini juga mendapatkan sumber berita dari yang Q ini. Nah, jadi selain mengambil dari Markus, penulis Matius dan Lukas juga mendapatkan beritanya dari Q, artinya dari kabar berita yang beredar di masyarakat. Kemudian baru yang kitab Yohanes ditulis kira-kira di akhir abad pertama ya. Ada yang mengatakan ditulis kira-kira tahun 90 Masehi atau bahkan ada yang menulis 125 Masehi. Kemudian baru di sini ada tulisan-tulisan yang tulisan rasul-rasul dan wahyu. Ini juga ditulis kurang lebih hampir sama dengan masa ketika kitab Yohanes ditulis. Nah, kitab-kitab ini yang dari mulai Paulus, Markus, Matius, Lukas, Kisah, Yohanes, dan kitab para rasul-rasul, ini yang menjadi New Testament atau Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru kalian lihat kan mulai dari Matius sampai Wahyu. Oke. Di kira-kira di tahun 150 Masehi ada papirus yang terkenal yaitu papirus Rilan Papyrus. Ini adalah fragmen yang paling tua dari teks Perjanjian Baru yang berisi Yohanes 18 ayat 31 sampai 38. Ini besarnya cuman segede kartu nih. Segede kartu kredit segini nih. Wah, maaf ya, ada foto gua nih. Cuman segede gini nih, yang papirus Rilan ini. Disebut dengan kodenya apa? P52. Papirusnya cuma segede kartu ini. Oke. Kemudian setelah itu 150 di tahun 350 Masehi baru ada yang namanya Codex Vaticanus atau Alexandrian Text Type ya, tipe teks Alexandrian. Ini adalah manuskrip yang tertua dari keseluruhan Bible dalam bahasa Yunani 350. Nanti yang sejaman dengan ini ada lagi sebenarnya Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus. Ya, ada 3 kodeks yang ditulis kira-kira di abad keempat. Oke, kira-kira di abad kelima atau di tahun 500 Masehi baru ada manuskrip yang Peshitta. Ini adalah manuskrip tertua daripada Perjanjian Baru dalam bahasa Syriak. Ya. Kemudian ada lagi di tahun 700 Masehi ada Codex Amiatinus atau Vulgata. Ini adalah manuskrip tertua dari keseluruhan Bible dalam bahasa Latin. Nanti ada lagi di abad ke-10 Codex Leningradensis atau Masoretic Text yang tadi saya bilang. Ini yang menyusun adalah orang-orang Yahudi dari suku Masoret. Ya, ini tetap ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi bahasa Ibrani ini sudah menggunakan tanda baca atau harokat. Ya, kita tahu harokat nih. Mereka sebut harokat itu dengan sebutan nikut gitu. Ya, nikut. Artinya tanda baca itu yang menimbulkan vokal. Ya. Kemudian di tahun kira-kira 1150, berarti ini abad ke-12, baru ada Codex Basilensis atau ini model teks Bizantin ya. Satu dari naskah-naskah utama yang digunakan untuk penulisan kitab Textus Receptus. Textus Receptus itu ditulis kira-kira di abad ke-16 ya, tahun 1500-an. Yang menulis namanya Erasmus. Ini yang digunakan untuk sebagai dasar penulisan ulang Bible dalam bahasa Yunani. Kira-kira tahun 1390 barulah dibuat Bible yang dalam bahasa Inggris oleh Wycliffe ya. Ini adalah terjemahan pertama daripada Bible ke dalam bahasa Inggris pada masa-masa abad pertengahan.
kebanyakan ini berdasarkan daripada Vulgata. Ini Vulgata yang tadi ini. Nah ini ya. Oke. Kemudian, nah ini 1516 barulah ditulis Textus Receptus. Ini yang dia tadi dikatakan dasarnya dari sini. Ya. Textus Receptus adalah versi yang distandarkan dari Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Kebanyakan berdasarkan Byzantine type manuskrip atau kebanyakan berdasarkan manuskrip-manuskrip jenis yang Bizantin. Barulah 1611 timbul atau dibuat kitab Bible dalam bahasa Inggris yang diperintahkan oleh Raja James dari Inggris. Ini adalah terjemahan dalam Inggris yang sudah agak modern ya. Isinya adalah di dalam kitabnya King James Version ini ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi yang Perjanjian Barunya berdasarkan dari Textus Receptus. Nah, jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris dari yang ini, Textus Receptus ini. Textus Receptus ini dalam bahasa Yunani, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tahun 1898. Nah, ini baru ada kitab yang disebut dengan Novum Testamentum Grace. Ini adalah versi yang terstandar daripada Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kebanyakan berdasarkan manuskrip-manuskrip jenis Alexandrian. Yang 1977 barulah timbul lagi Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ini adalah versi yang distandarkan dari Bible dalam bahasa Ibrani berdasarkan Codex Leningradensis. Kebanyakan terjemahan bahasa Inggris daripada Bible sekarang berdasarkan dari versi-versi terakhir dari kedua kitab ini. Ya, dari kedua kitab inilah kebanyakan sekarang Bible-Bible yang sekarang mengambil terjemahan dari dua kitab ini. Oke. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam sejarahnya kitab Yahudi dan Kristen ya. Karena ini ada menyangkut Tanakh dan juga menyangkut Bible Kristen. Kalian mempelajari ini, kalian jangan sampai tidak mempelajari terbentuknya mushaf Quran. Ya. Jangan sampai kalian tahu ini, kalian nggak tahu nih mushaf Quran terbentuknya bagaimana ceritanya. Harus tahu loh, ya. Nanti kalau pas ulangan jangan-jangan saya tanyain tentang terbentuknya mushaf Quran loh. Ini adalah pengetahuan, oke. Tetapi kita sebagai orang Islam juga harus paham benar bagaimana mushaf Quran terbentuk. Ya, kalian harus pelajarin sendiri. Nanti suatu waktu pasti saya tanyain. Saya nggak akan kasih tahu di sini. Kalian harus tahu sendiri karena kalian kan Muslim semua nih, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Hah? Silakan Pak Bewok. Ya, kembali dengan Sukma di sini. Iya. Pakai siaran radio. Tadi, sorry sebentar. Tadi yang apa namanya? King James Version. Ini kan? Oke. Nah ini, ya, ini cetak ulangnya ini seperti ini. Ini cetak ulangnya. Ini bukan yang asli tahun 1611, tapi ini adalah cetak ulang. Nah, ini bentuknya begini, masih ada gambar-gambarnya begini. Ya, bahasa Inggrisnya juga masih bahasa Inggris yang boleh dikatakan lebih modern daripada yang Wycliffe, tapi di sini juga belum bahasa Inggris yang seperti sekarang ini. Ya, huruf S itu masih ditulis dengan bentuk seperti huruf F. Ya, jadi kalau baca ini agak bingung-bingung dikit gitu kalau melihat huruf F ternyata dibacanya S. Dan di dalam kitab ini yang 1611 ini belum ada kata Jesus, itu belum ada. Ya, adanya apa? Isus. Diambil dari bahasa Latin. Tulisannya masih IESVS. Saya tunjukin di sini. Isus gitu. Nah ini ya, di sini. Di sini the genealogy of Christ from Abraham to Joseph. Apa nih?
He book of the generation of Jesus. Tulisannya masih Jesus Christ. Jadi abad 17 saja belum ada kata Jesus di dalam Bible. Kapan di dalam Bible bahasa Inggris ada kata Jesus? Baru di abad ke-18. Ya. Kalau nggak salah, itu baru ada di kitab Thomson Bible yang dicetak tahun 1750. Baru ada kata Jesus. Sorry, tadi nanya apa? Mic-nya dari tadi gua nggak pasang, Rick. Beneran? Oh, silakan tadi yang mau nanya apa? Ya, izin bertanya kok. Bahwasanya dari tadi yang dari timeline of Bible tersebut, kalau melihat itu kan terkait tentang sejarah kitab suci Tanakh ya. Tanah dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Lantas yang menjadi suatu kejanggalan kok beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan memang satu kitab, ya Al-Quran langsung gitu. Tetapi kenapa dari situ kok banyak sekali kitab-kitab tersebut perputarannya, bahkan tadi sampai adanya gulungan laut mati, nah terus Pentateuch kitab Musa banyak lagi itu bagaimana kok bisa jadi banyak banget? Jadi yang aslinya itu bagaimana sih? Ini dari tadi nyimak apa enggak sih nih? Iya. Udah jelasin dari awal urutannya. Ya, kalau nanti kalian perhatikan, ini sebenarnya yang disebut dengan Pentateuch itu ya jadinya yang bagian dari tanah gitu. Bagian tanah ini yang akhirnya menjadi separohnya kitab Kristen. Ya. Pentateuch, Nevi'im, Ketuvim, ini yang menjadi satu kitab tanah menjadi separohnya kitab Kristen. Enggak, maaf. Maksudnya apakah itu kayak berupa surat? Jadi kan kalau di Al-Quran kan ada surat-suratnya gitu. Dari kumpulan tersebut jadi berupa Nama surat. kitab-kitabnya, nama surat-suratnya. Ibaratnya itu dibaratkan surat gitu. Dengan adanya tadi kan kayak dari kumpulan kitab-kitab tersebut jadi suatu Tanakh dan Perjanjian Baru tersebut. Apakah itu dibaratkan surat gitu? Nih. Ini saya tunjukin nih, daftar nama surat-surat di dalam kitabnya orang Yahudi dan Kristen nih. Bentar. Nah ini. Kok potong? Cukup segini ya, baca? Nah itu ya. Ini yang Tanakh nih. Tanakh isinya kitab Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ini kalau terjemahkan ini Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Sampai di sini. Ini yang sekarang dipakai di dalam kitab Tanakh. Ya. Katolik Roma, ini yang di Tanakh tadi itu menjadi Perjanjian Lama. Ditambahkan dengan kitab-kitab yang apokrifa. Nih, ini nama-nama kitabnya. Ya. Ada 1-2 Makabe, Solomon, Sirah, dan lain. Kemudian yang di KJV yang Perjanjian Lama, ini juga ya sama, nama-nama kitabnya sama. Juga ada tambahan lagi kitab-kitab apokrifanya. Ini tambahannya nih yang kuning nih. Yang Protestan, mereka tidak mau menggunakan yang apokrifa. Jadi, yang Protestan, Perjanjian Lamanya itu hampir sama dengan yang Tanakh, tetapi urutannya yang berbeda. Urutannya itu maksudnya kalau yang Tanakh mulai dari Kejadian diakhiri dengan 2 Tawarikh, kalau yang kitabnya Protestan dari Kejadian diakhiri dengan kitab Maleakhi namanya. Tapi Maleakhi juga ada di Tanakh juga gitu. Urutannya aja yang dibedakan sama Protestan. Surat-suratnya ada, nama-nama suratnya ini gitu. Nah, saya harus menunjukkan ini sebentar ya. Ini yang Tanakh ini kan ini Tanakh ya. Ini yang KJV kan tadi udah. Bentar, saya ambilin kitab yang supaya kalian bisa tahu bedanya nih sebentar. Misi.
taruh di meja saya. Hah? Hati-hati ya, jangan sampai sobek gitu. Wah, pokoknya jutaan lah. Nggak ada yang 100.000. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini kitab Tanakh yang tadi kan, dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Ini kitabnya Katolik yang disebut tadi Katolik Roma lah katanya gitu ya. Ini tadi kan berapa? 39 surat. Yang Katolik 73 surat. Ingetin nih. Kemudian ini ada kitabnya orang Kristen Ortodoks. Nah, ya, Ortodoks berapa? 78 kitab atau surat ya. Ini ada yang Ethiopia. Ethiopia ini isinya 81 surat. Yang ini Ethiopia, ini Ortodoks, ini Katolik, ini Tanakh, ini punya orang Yahudi, ini semuanya Kristen nih. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Ethiopia. Ini Kristen Protestan. Isinya 66 kitab. Jadi kalau di sini, kalau ini kan menjadi perjanjian lamanya kitab Kristen ini kan, yang di sini total suratnya termasuk dengan yang apokrifa tadi, ini 73 kitab, ini 78 kitab Ortodoks, Ethiopia 81 kitab, Protestan 66 kitab. Gitu. Atau 66 surat gitu. Ini saya barangnya ada semua gitu. Jadi kalau saya ngomong, ada slide-nya, ada fisiknya tuh, bisa dilihat. Ya. Ya dong, ada barangnya, ada barbuknya gitu kan. Ada barbuk ini, silakan diperiksa sendiri semua nanti kalau misalnya yang mau membantah saya. Saya semua tinggal buka aja. Jadi, tadi saya gini, yang kitabnya, jadi bedanya itu hanya gini. Kalau yang di sini menjadi perjanjian lamanya ini kan, tapi di dalam perjanjian lama itu, di kalangan Kristen yang berbeda-beda ini, perjanjian lamanya itu ada yang ditambahkan dengan kitab-kitab yang tadi disebut dengan apokrifa. Nah ya, di sini ngambil apokrifanya mungkin tidak semua. Di sini juga tidak semua, tapi lebih banyak dari ini. Yang ini lebih banyak dari ini. Yang ini tidak ada apokrifanya gitu di dalam perjanjian lamanya. Paham sampai sini ya? Jadi ini yang ada apokrifa itu hanya di perjanjian lama. Oke. Jadi kalau perjanjian barunya semua sama, 27 kitab gitu. Atau 27 surat gitu. Yang membedakan adalah kitab-kitab apokrifa yang masuk ke dalam perjanjian lama masing-masing golongan ini. Ya, bedanya di situ ya. Sampai sini paham? Oke. Terus? Gini kok, jadi kesimpulan yang ini tadinya penelitiannya tuh, kan tadi kan banyak tuh alur perjalanannya dengan berbagai kitab-kitab tersebut. Nah seolah-olah itu ibaratnya kan Kodoni kan menulis sebuah kitab gitu. Tentunya itu kan memiliki suatu referensi. Berbagai buku-buku tersebut yang dikumpulkan menjadi satu buku. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu bantahan jikalau Al-Quran aja kitab suci memang satu buku yang tersusun, sedangkan yang tadi kayak Tanakh aja dari berbagai kitab tersebut seolah-olah sebuah makalah yang dicampurkan dari berbagai kitab tersebut. Iya, jadi bedanya ketika kitab-kitab ini disusun, menyusunnya dari memilih kitab-kitab atau surat-surat yang sudah ada, ya. Memilih dari kitab-kitab yang sudah ada, oh ini masuk, ini masuk, ini masuk, oh ini enggak, gitu. Ya, jadi dipilih dari kitab-kitab yang sudah ada. Kitab-kitab yang masuk ke dalam Bible ya itu jadinya ini. Tapi yang milih ini kan berarti kan orang yang berbeda-beda, ya. Ketika dia milih yang apokrifa, oh yang ini masuk, yang ini masuk, ini masuk, ini enggak. Yang ini menolak semua apokrifanya gitu. Jadi bedanya tradisi di dalam Kristen ketika menyusun kitab suci mereka itu namanya kanonisasi. Nah, istilahnya kanonisasi ya. Memilih kitab-kitab yang sudah ada masuk ke dalam kitab baru gitu. Dikumpulkan gitu. Oke. Tapi sekarang kalau kita sedang bicara Quran,
Apakah Quran juga dikanonisasi? Pertanyaannya. Enggak. Tidak. Kalau enggak dikanonisasi berarti namanya diapain? Istilahnya apa jadi? Kalau ini kanonisasi, kalau Quran dia apa? Kalau bukan dikanonisasi? Apa istilahnya? Melalui Namanya dikodifikasi. Nah, kalian harus tahu. Kitab sendiri malah nggak tahu gimana. Belajar kitab orang lain, kitab sendiri nggak tahu. Aduh, malu. Ya. Istilahnya ini terlalu ilmiah. Oh ilmiah. Ya belajar lah, kan kalian lagi kuliah nih. Makanya nanti kalau udah lulus harus tahu istilah-istilah begitu ya. Perang bahasa. Jadi kalau di dalam Kristen, saya ulang nih, namanya dikanonisasi. Jadi memilih kitab-kitab masuk ke dalam kitab ini. Kalau Islam atau dengan Quran, Quran itu namanya dikodifikasi. Karena apa? Bedanya apa? Nah gini. Karena ini dipilih dari kitab-kitab yang sudah ada, ya. Kristen berarti yang mereka anggap sebagai firman Tuhan itu turun dalam tradisinya tulisan. Ya. Turunnya dalam tradisi tulisan. Jadi orang menulis ini, menulis. Satu kitab ini, yang ini dianggap yang menulis kira-kira ada 40 penulis atau 40 pengarang. 40 pengarang. Ya, pengarang dan penulis bisa sama orangnya, tapi juga bisa beda. Kalau Quran, pengarangnya berapa? Satu. Penulisnya berapa? Sahabat. Berapa orang? Nanti bisa dicek lah ya, namanya siapa aja. Banyak kok, lumayan banyak. Jadi bedanya gini, kalau kitab-kitab ini pengarangnya banyak, penulisnya juga banyak. Tapi kalau Quran, pengarangnya satu, penulisnya banyak. Yang dimaksud penulis Quran adalah sahabat-sahabat Nabi yang hidup ketika Nabi masih hidup. Beda ya. Kalau ini ditulis oleh 40 orang kira-kira pada rentang waktu kira-kira 1500 tahun. Kira-kira ini menurut mereka sendiri nih. Kitab ini ditulis oleh kira-kira 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Kita bandingkan lagi dengan Quran. Quran ditulis dalam rentang waktu kira-kira berapa tahun? Menjadi mushaf. Wahyunya diturunkan dalam waktu berapa tahun? Hah? Wahyunya? 23 tahun. Ya. Beda, hati-hati nih, kita Quran 114 surat. Ayatnya berapa? 6.000. Ada yang memberikan nomor ayat-ayatnya menjadi 6.236 ayat. Ada yang memberikan nomor sampai 6.666 ayat. Perbedaan penomoran itu bukannya jumlah ayatnya beda, bukan. Tetapi ayat-ayatnya ada yang diberi nomor, ada yang tidak, gitu ya. Jadi kalau Quran wahyunya turun selama 23 tahun. Selama 23 tahun itu kan sudah ditulis. Sudah ditulis tapi belum jadi satu kitab. Ditulis oleh sahabat-sahabat dalam bentuk terpisah-pisah. Ada yang ditulis di misalnya pelepah daun, ada yang di tulang, ada yang di media lain. Atau kulit binatang gitu ya. Tulisan-tulisan yang terpisah-pisah itu juga dihafalkan sama sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau ini turun dalam tradisi tulisan, kalau Quran diturunkan dalam tradisi apa? Lisan. Bedanya di situ, oke. Ketika tulisan-tulisan selama 23 tahun itu sudah dicatat sama sahabat-sahabat Nabi, ketika Nabi wafat tidak sampai 2 tahun, tulisan-tulisan itu yang dihafalkan oleh para sahabat disetorkan kepada satu tim. Satu tim ini yang disebut dengan proses kodifikasi, menerima tulisan dan hafalan. Kalau hafalannya tidak sama dengan tulisan, ditolak. Kalau bacaannya dengan tulisan sama, baru diterima. Itu yang disebut dengan kodifikasi. Beda dengan kanonisasi. Kalau kanonisasi, memilih-milih dari kitab yang sudah ada, tidak dicek tulisannya betul apa salah, pokoknya sesuai, masuk. Tapi kalau yang ini, hafalannya dicek, tulisannya dicek. Cocok, baru masuk. Ya, kalau yang ini ditulisnya tadi kan paling cepat
dari tahun 30 Masehi sampai 48 berarti berapa? 18 tahun baru ditulis. Ya, tulisan-tulisan Paulus. Markus dari tahun 65 anggaplah berarti 35 tahun setelah Yesus nggak ada baru ditulis. Ya kan? Baru nanti tulisan-tulisan lain sampai abad pertama sampai abad kedua. Baru selesai kitabnya yang Perjanjian Baru itu dianggapnya di abad kedua menjadi kitab yang paling awal, ya, menjadi kitab yang paling awal dengan menyatukan Septuaginta. Nah, ini Septuaginta nih. Septuaginta ini yang hasil terjemahan dari Tanakh nih, ya. Yang ini ketika dijadikan satu dengan Perjanjian Baru, ini anggapannya Perjanjian Baru nih. Ini anggap aja Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ini Septuaginta menjadi Perjanjian Lama juga dalam bahasa Yunani. Ini dijadikan satu ini baru di abad keempat. Abad keempat itu yang paling akhir Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Akhir abad keempat. Yesus gak ada dianggap tahun 30 Masehi. 30 ke 397 bedanya berapa? 367 tahun. Kalau Quran tidak sampai 2 tahun jadi begini gitu. Jadi yang mengkodifikasi itu adalah orang-orang yang memang hidup pada zaman Nabi, menerima wahyu. Bedanya di situ. Ya. Dan ini pula setelah 2 tahun sudah menjadi master, disimpan oleh sahabat Nabi juga, maksudnya putri daripada sahabat Nabi juga, yaitu putri daripada sahabat Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, disimpan sampai ketika Umar bin Khattab menggantikan sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, sampai akhirnya sahabat Umar meninggal, dibunuh, kemudian digantikan oleh sahabat yang lain itu Utsman. Baru pada zaman Utsman ini yang memerintah selama 13 tahun, mushaf yang kedua dibikin lagi. Kenapa dibikin lagi? Karena ada orang-orang yang membaca Quran dengan dialek yang berbeda. Ya. Karena Quran diturunkan dengan dialek Quraisy, maka yang dialek selain Quraisy pada zaman kodifikasi kedua itu, yang selain dialek Quraisy dibakar. Oke. Kalau pada zaman sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, Quran dibentuk menjadi mushaf seperti ini karena apa? Karena banyak penghafal Quran yang tewas pada zaman perang di Yamaman. Ada katanya kurang lebih 70 penghafal Quran yang tewas. Makanya dibuat ini atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Jadi kita harus tahu benar nih, di dalam Islam itu Quran terbentuknya seperti apa, prosesnya harus tahu. Gitu. Ya. Kita sekarang belajar ini, kalau kita nggak tahu ini, waduh, bahaya loh. Ya, harus tahu. Jadi tadi saya ulang, kalau di Kristen yang dianggap kitab suci itu diturunkan dalam tradisi tulisan. Kalau Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Jadi ketika ini semua yang di seluruh dunia, apapun versinya, dalam bentuk kitab seperti ini atau dalam bentuk soft copy misalnya, ini semua dibakar, dimusnahkan gitu misalnya, bakal ada lagi nggak? Hah? Tidak. Bible, semua versi dalam bentuk hard copy, dalam bentuk soft copy, semua dimusnahkan di seluruh dunia lah. Bakal ada Bible lagi nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang hafal. Tapi kalau Quran, semua hard copy, semua soft copy di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak? Sebentar doang. Mungkin 2 hari juga udah jadi kali. Loh iya dong. 1 hari kita dengerin hafiz Quran membacakan Quran, selesai, sehari lagi cetak. Istilahnya begitulah. Ya, bedanya di situ. Oke. Ada yang bertanya lagi? Menjawab nggak? Menyimpulkannya berarti memang itu salah satunya kenapa sebabnya menjadi suatu distorsi perubahan-perubahan, karena memang tadi adanya banyak kesalinan kitab-kitab. Ya. Jadi berbeda-beda kan, makanya kitab tersebut bedanya dengan Al-Quran memang sikohnya karena memang dijaga dengan hafalan. Dijaga dengan hafalan tersebut. Ya. Siap. Okay. Ya. Ada lagi? Tanya? Satu lagi ya. Terkait tadi ya, terkait silsilah anak Yakub gitu. Kalau di dalam sebuah keilmuan yang ditulis di sini kan harusnya ada 13 yang dari
Abu Dedat. 13 yang satu perempuan. Iya, yang perempuan itu. Kenapa perempuan tersebut tidak dimasukkan gitu? Tidak. Yang Dina tersebut. Karena begini, tradisi orang Yahudi yang gini, jadi kalau misalnya contoh, kita ini kan generasi keberapa nih ya. Orang tua kita atau nenek kita punya darah Yahudi, maka kita bisa disebut sebagai orang Israel kalau darah kita dari jalur ibu ada darah Israel ya. Tapi untuk menentukan dia suku apa dari 12 suku tadi itu dari darah ayahnya. Ya. Dalam tradisi Yahudi yang dianggap sebagai suku itu memang hanya dari anak laki-laki. Gitu. Anak perempuan tidak menjadi ketua suku atau dijadikan suku gitu. Karena bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir kemudian sampai masuk ke negeri Kanaan atau Palestina, setelah itu mereka baru dipimpin oleh orang-orang yang menjadi ketua sukunya itu gitu loh. Hakim-hakim sebutnya. Ya. Karena ada 12 suku maka diperintah oleh hakim-hakim, ada 12 hakim setiap wilayah gitu. Jadi memang tradisi mereka tidak tidak menetapkan suku dari anak wanita. Gitu. Kesimpulannya karena Dina itu wanita berarti. Iya, Dina itu memang wanita. Oke. Siap. Ada lagi? Tanya? Pakai mic. Untuk Bible sendiri ini kan dari awal adanya Bible ini sampai sekarang ini, apakah ini menjadi bahan bisnis dari bapak gereja itu? Bisnis dari bapak gereja. Iya, karena berbeda-beda gitu kan. Terus lagi per ininya ada revisi gitu. Jual buku. Kalau itu sih saya nggak bisa jawab cara belak-belakan ya. Tapi kalau dikatakan Bible itu adalah buku yang paling banyak dibeli orang ya memang betul. Memang betul. Bible adalah buku yang paling banyak dibeli orang. Tapi kalau dikatakan bisnis saya nggak berani. Oke, ada lagi? Cukup? Dulu lah, ada di luar materi. Oke. Berarti kita sudah mengetahui ya, dari mulai perbedaan Yahudi, Kristen, Islam, dari mulai kitabnya, dari mulai sejarahnya, dari mulai ibadahnya, dari mulai akidahnya, kita udah tahu semua nih berarti ini ya, dari tabel, kemudian kita sudah lari ke bagan. Berarti kita sudah mengetahui sejarah terbentuknya kitabnya Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Dari situ kita sekarang baru nanti masuk lebih dalam ke dalam istilahnya ada apa di dalam kitab mereka. Ya, surat-suratnya kan tadi saya sudah tunjukin tuh ya. Kalian sudah punya Bible kan? Berarti di Bible kalian juga sudah harus mengetahui. Kalau di dalam Bible kalian gak ada kitab-kitab apokrifa, berarti yang kalian pegang itu adalah kitab Bible-nya orang Kristen Protestan. Ya, kalau mau yang ada apokrifa ada di sini, dan ada di sini. Oke. Nah, nanti selanjutnya kita akan mulai mempelajari sejarah daripada golongan-golongan di dalam Kristen. Golongannya apa aja, denominasinya apa aja, ya. Sejarah perpecahan denominasi gereja. Tabel yang itu tuh, yang begitu banyak kotaknya itu. Tapi nanti saya akan coba jelaskan hanya dalam waktu 2 jam lah. Ya, setelah itu kita juga nanti belajar golongan-golongan apa aja di dalam Yahudi dan Islam. Kita juga harus tahu di dalam Islam ada golongan apa aja. Ya, kalian golongan apa kalian belum tahu nih. Aswaja. Oke, alhamdulillah kalau aswaja. Tapi ada golongan lain kan di luar aswaja kan?
Karena yang melihat Islam ini kan tidak hanya orang yang religius. Yang melihat Islam juga orang-orang yang akademisi. Betul kan? Akademisi ada sejarawan, ada pendidik, ada pengajar dan sebagainya, ada peneliti yang melihat Islam dari luar kacamata Islam. Ya. Jadi nanti kalau siapa namanya Sukma mengaku sebagai golongan Aswaja, orang akademisi menyebut itu adalah golongan Sunni. Pernah dengar? Nah, nanti selain golongan Sunni ada golongan apa lagi? Syiah. Yang melihat adalah orang akademisi nih. Gitu. Masalah pandangan orang Sunni terhadap orang Syiah itu lain cerita. Tapi pandangan orang di luar Islam, khususnya daripada kalangan akademisi, melihat Islam ada Sunni ada Syiah. Gitu ya. Kalian juga harus tahu. Jangan sampai nanti bingung sendiri. Lo Islam NU apa Islam Muhammadiyah? Nah, ada lagi. Loh, kan kalian nggak pernah tahu orang yang baru masuk Islam aja bisa begitu mikirnya. Ya, nanti kalau ditanya sama temen yang sama-sama nggak tahu, lu masuk Islam nggak? Iya, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah? Bingung lagi. Ya, jadi kita harus paham. Kalian yang lagi kuliah harus tahu. NU, Muhammadiyah, Persis, Ar-Rasyid itu apa dalam Islam? Terus Sunni, Syiah itu apa? Belum lagi nanti ada Sufi, belum lagi nanti ada yang disebut Salafi. Ya, kayak gitu-gitu kan kita harus tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, nanti kita jadi salah paham. Salah paham. Ya, jadi nanti next kita akan masuk ke dalam sejarah perpecahan kelompok Kristen. Baru nanti kita lanjutkan dengan sejarah kelompok Yahudi dan sejarah kelompok Islam. Oke? Mungkin ada yang mau tanya di luar daripada topik kita hari ini? Ini loh. Ya. Gantian walk. Diem baik. Nih, ada yang mau ini lagi nggak? Oh, panggilannya walk ya? Buset. Hah? Ya dah. Apa dulu nih? Ya udah nih. Daripada kosong kan. Bismillah. Bismillah kok. Nah, kan 2 bulan lagi kan kita, apa namanya itu umat ya apa tetangga ya kan akan merayakan Natal tuh. Nah, yang saya pernah dengar itu katanya setiap negara atau setiap aliran tuh katanya merayakan Natalnya tuh berbeda-beda ya. Oh. Secara umum sih kebanyakan negara merayakannya 25 Desember. Tapi ada beberapa negara saja, bukan yang mayoritas. Yang mayoritas itu merayakannya tanggal 6 atau 7 Januari gitu. Beda 12 hari gitu. Enggak semuanya, yang kebanyakan 25 Desember. Ada beda juga. Ada. Ada mazhab lagi. Itu karena ada itu tadi pertentangan tanggal kelahiran Yesus itu tadi. Silakan, yang lain. Yang terkait kanonisasi tadi, itu sejak kapan awal mula ada istilahnya kayak filter kan, kanonisasi itu kan istilahnya seperti filter lah. Ya. Nah, itu sejak kapan? Apakah sejak dari awal dicetak perjanjian baru atau ketika masa revisi-revisi itu masih tetap dipakai juga kanonisasinya? Kalau sejarah kanonisasinya sendiri yang saya tahu ya di luar daripada yang udah zaman-zaman abad pertengahan nih. Itu dimulainya dari tahun 367 di Laudia. Terus kemudian lanjut lagi yang kedua tuh tahun berapa ya? 380-an atau berapa? Baru yang terakhir 397 di Konsili Kartago di Afrika Utara. Bentar, saya ada datanya nih. Yang pertama Konsili Laudia ya atau Laodicea tahun 364 bukan 367, 364. Yang kedua Konsili Romawi, Konsili Roma tahun 382 ya Masehi. Yang ketiga Konsili Kartago tahun 397. Nah, itu adalah masa-masa ketika kanonisasi itu berlangsung. Tapi sebenarnya sudah dimulai pada waktu konsili pertama kali di Nisea tahun 325 Masehi.
Di dalam konsili itu selain menetapkan Yesus sebagai Tuhan, juga sudah mulai menginisiasi untuk kanonisasi Bible. Tapi yang benar-benar konsili khusus untuk kanonisasi itu tadi, konsili Laodicea, konsili Roma, konsili Kartago. 36 berapa tadi? 364, 364, 382 sama 397. Itu setelah konsili Nikea. Oh iya, Nisea kan 325. 325 konsili Nisea, 364 konsili Laodicea, 382 konsili Roma, 397 konsili Kartago. 3 konsili ini yang mengkanonisasi ini. Gitu ya. Jadi udah 300 tahun lebih Yesusnya nggak ada, baru ada kitabnya gitu. Ya. Kan jomplang banget kalau dibandingkan dengan Quran gitu. Quran nggak sampai 2 tahun. Itu pun gara-gara banyak penghafal yang meninggal. Artinya memang manusia ya oke lah banyak yang menghafal, mungkin bisa ratusan gitu ya. Tapi kan orang itu pasti meninggal. Kalau dia tidak menurunkan kepada generasi berikutnya, hafalan itu kan bisa hilang. Nah, jadi hafalan itu dijaga dengan selain hafalan juga dengan mushaf. Ya. Ada lagi? Satu lagi, ini agak kepo ya, karena saya kan nonton yang debat dengan Henry Tan itu. Di akhir video kan sempat kau bilang kalau yang tentang Yesus tadi, kalau sebelumnya itu belum ada kata Yesus. Nah kemudian kan dia bilang kalau saya tuh cuma percaya versi yang tahun berapa gitu. Yang ini? Ya, TB? ya. Nah itu kok bisa dia, padahal yang sebelumnya itu kan belum ada memang. Berarti apakah di situ dia nggak mengakui yang versi sebelumnya sampai dia mengatakan Suruh buang? ya. Kira-kira begini. Dia pakainya kan ini, sedangkan saya pakai yang KJV. KJV itu yang ini. Mana KJV-nya? Lu pinjam nggak, Rik? Oh ini. Ini KJV. Ini Indonesia TB1 ya. Dia pakainya ini. Ketika saya bawa ini, kenapa dia suruh ini, buang ini? Kenapa? Mungkin satu dia nggak bisa bahasa Inggris. Satu. Kedua, dalam sini dan sini terjemahannya banyak yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ini menerjemahkan dari sumber dokumen yang berbeda dengan yang ini. Ya, antara perjanjian lama dan perjanjian barunya. Kalau dia mengakui ini atau menggunakan ini dan juga menggunakan ini, dia berkontradiksi sendiri. Makanya dia pegangannya ini, ketika saya kasih ini, apa itu bukan TB, buang kata gitu. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam topik-topik perbedaan terjemahan antara versi-versi ini. Ya, ini TB, ini KJV, nanti ada RSV, ada NIV, ada Geneva, macam-macam. Itu ada perbedaan terjemahan yang tidak bisa direkonsiliasi. Maksudnya tidak bisa direkonsiliasi itu apa? Misalnya umur orang aja beda antara ini sama ini. Orang yang sama umurnya beda. Contoh. Terus kemudian nama tempat juga bisa beda. Ya, padahal sama-sama terjemahan. Karena keduanya ini menerjemahkan dari dua sumber naskah yang berbeda, maka jadinya seperti ini. Berarti setiap pendeta itu lumrah kalau beda-beda referensi Alkitab ya? Iya, bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Nanti ada lagi yang di daerah lain misalnya yang gereja ortodok misalnya. Mereka pakai yang ini. Dan juga ada juga yang pakai ini. Yang Septuaginta dipakai. Ya. Ketika dia pegang Septuaginta atau yang ortodoks yang ini, ya, dia pegang yang ini, giliran saya kasih lihat yang ini apa nih, buang gitu, pasti begitu, karena jumlah suratnya udah beda, gitu.
Nah, sekarang gantian nih. Gimana kalau kalian yang ditanya? Kalian pegang Quran yang di Indonesia ini mushaf apa? Rasul Musmani. Ya, mushafnya mushaf apa? Imam siapa yang dipakai? Hafiz. Kalau saya kasih mushaf yang berasal dari Imam Waras, gimana? Yakin sama? Udah pernah ngeliat belum? Udah pernah ngeliat belum fisiknya? Ada beberapa perbedaan tanda baca atau harokat, ya. Dari perbedaan tanda baca itu kan menimbulkan lafaz yang berbeda, ya. Tapi perbedaan lafaz itu tidak merubah makna dalam satu ayat. Itu bedanya. Contoh misalnya, ketika kalian baca di mushaf Imam Hafiz, bacanya Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin? Panjang. Yang di mushaf Waras bacanya pendek. Gimana coba? Jadi ada perbedaan, tapi perbedaan hanya variasi bacaan. Kalau Malik Yaumiddin panjang artinya penguasa, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Malik Yaumiddin pendek diterjemahkan dalam bahasa Indonesia raja. Ya, penguasa ada raja. Mirip nggak? Sama. Penguasa di hari akhir, raja di hari akhir. Dalam satu ayatnya tidak berbeda. Hanya satu katanya aja yang mungkin beda arti kalau diterjemahkan. Karena cara bacanya beda. Itu berarti ada variasi bacaan, gitu kan? Yang satu panjang, satu pendek. Tapi kalau ini bukan variasi bacaan, ini variasi tulisan gitu. Ini variasi teks namanya. Jadi kalau di sini misalnya Asia seseorang misalnya disebut umurnya 18 tahun. Yang di sini orang yang sama di ayat yang sama ditulisnya 8 tahun gitu kan. Mau bukti nggak? Contoh ya, contoh kasus ya. Contoh kasus. Coba dibaca nih, yang kuning. 2 Tawarikh pasal 36 ayat ke-9, yang kuning. Raja Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di masa Tuhan. Di mata. Di mata Tuhan. Yoyakin. Umurnya berapa tahun? 18 tahun. 18. Sekarang semua baca dalam bahasa Inggris. Tuh yang kuning-kuning tuh di bawah tuh. Bisa nggak bahasa Inggris? Sinilah. Second Chronicles chapter 36 verse berapa? 9 ya? Verse 9. Verse 9. Coba. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Gehazi. Suruh dia yang baca, suruh dia baca. Udah Banten. Bukan first. Coba baca. Second Chronicles chapter 36 verse 9. Yang di bawah tuh, yang kuning tuh, udah ditandain tuh. Ini. Jehoiakin was 8 years old. Berapa? 8 years old. 8 years old berapa tahun? 8 tahun. Tadi lu baca berapa tahun? 18. Jadi maksudnya 18 tahun itu 8 tahun, diskon 10 tahun apa gimana? Contoh ya, ini contoh. Sama-sama Bible kan? Sama-sama kitabnya orang Kristen. Yang ini bahasa Indonesia 18 tahun, yang itu 8 tahun. Kalau ada perbedaan seperti ini, kita tanyanya kan gini aja, yang salah yang mana? Gitu. Jangan nanya yang benar yang mana, yang salah yang mana? Gitu. Yang salah yang ini apa yang itu? Gitu. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Paham sampai sini? Makanya kalau pendeta atau dikasih dia pegang yang bahasa Indonesia, dikasih yang bahasa Inggris, buang gitu. Daripada dia ngakuin kontradiksi, mendingan suruh buang. Dia nggak menerima itu gitu. Paham ya? Yang lain? Ini baru satu dari sekian banyak. Ya. Ini baru perbedaan terjemahan, belum lagi nanti kontradiksi.
Oke, yang lain? Oke, kembali dengan Sukma di sini. Apa? Izin kok. Kemarin kan ketika LDK kemarin di HMI itu terjadi suatu, ya alhamdulillah berkat ilmu di sini bisa mengkonter pengen di doktrin Syiah ateis gitu lah. Tetapi ada? alhamdulillah. Oh, ada Enggak, ateis? ada ini aja ngetes, cek Oh. ombak gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa. Akhirnya kan terkait tentang perbandingan agama Kristen dan lain sebagainya, alhamdulillah udah dapat ilmu di sini ya. Nah, kemarin cuman yang kita ternyata menjadi tanda tanya sebenarnya yang kristologi yang sedang kita pelajarin ini Kristennya itu Kristen mana sih? Nah, Semua. ternyata kalau yang ini ya, ternyata kan katanya nggak semua orang Kristen itu Trinitas gitu. Ada yang enggak. Nah, terus apa sih antara perbedaan yang tadi Kristen Ortodok, nah terus Ethiopia Protestan Katolik itu tersebut. Nah, terus kan yang keduanya itu terkait paham Abdullah Arias ya. Arius. Arius. Arianisme. Nah, Arianisme itu kan kalau dilihat sejarah kan mereka adalah suatu Kelompok. ya kelompok ulama yang masih bertauhidnya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, terus di antara Kristen ini, di antara banyaknya Kristen tersebut, mana yang masih bertauhid? Itu tadi Arianisme masih bertauhid. Ebionites masih bertauhid. Nazarin masih bertauhid. Yang sekarang? Basilidean masih bertauhid. Yang sekarang udah punah. Udah punah. Tapi yang kelompok Arianisme itu ada penerusnya. Penerusnya itu dalam arti mungkin pahamnya tidak sama persis dengan Arianisme, tapi mereka tidak juga menuhankan Yesus. Itu kelompok yang disebut dengan Unitarianisme. Unitarianisme. Pemikirannya sama dengan Arianisme. Unitarianisme. Tidak menuhankan Yesus. Nah, kalau mau tahu lengkapnya, kapan kelompok-kelompok itu timbul, akhirnya punahnya kapan, terus yang berkuasa siapa, segala macam. Oh, tabel itu. Jadi pertemuan berikutnya akan kita bahas ke situ. Berarti kalau yang Trinitas tadi Protestan atau Katolik? Yang maksudnya Katolik. yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Unitarian. Unitarian. Katolik, Protestan, Ortodoks, Ethiopia, ini semuanya Trinitarian. Artinya semuanya mengakui Trinitas. Oh, masih Trinitas. Masih Trinitas. Kalau yang tidak mengakui Trinitas itu yang tadi Unitarian, itu nanti di bawah Unitarian ada kelompok-kelompok lain yang disebut, salah satunya yang kita kenal adalah Saksi Yehova. Saksi Yehova itu Bible-nya punya Bible sendiri. Tapi isinya kurang lebih sama, cuman terjemahannya yang beda-beda dikit. Mana ya? Ada terjemahan yang namanya terjemahan dunia baru gitu. Nanti ya? Ada kok, saya ada kok. Tuh ini ya? Banyak banget. Oh ini nih, paling bawah nih. Terjemahan dunia baru. Ini punya Kristen Saksi Yehova. Terjemahnya kurang lebih sama, hanya sedikit perbedaan istilah-istilah gitu. Ya, Unitarian itu menggunakan Bible mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu hanya seorang ciptaan yang mulia, ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi tetap bukan Tuhan. Itu yang lurus itu. Tauhid lah maksudnya. Kalau lurus ini relatif nih. Mereka nggak mau hormat bendera aja nggak mau. Nggak boleh hormat bendera. Ya. Jadi kalau mau tahu lebih lengkapnya, yang itu minggu depan kita pelajari. Ya. Berarti emang ada ya. Ada. Sekarang total golongan atau total denominasi dalam Kristen belum begitu banyak. Ya. Baru 60.000 denominasi. Hah? Kan belum 100.000. Kalau yang sesuai hadis Rasulullah itu kan Oh itu golongan. Kalau ini yang saya bicarakan denominasi. Bukan golongan. Kalau ini denominasi kan beberapa denominasi bisa menjadi satu golongan gitu. Ya kan belum 1 juta. Berarti kalau 60.000 kan baru kan?
Cukup? Atau ada lagi yang mau ditanya? Udah? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.